Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Arab pra-Islam. Arab yaitu merupakan semenanjung dan bukan merupakan pulau. Karena hal tersebut sebagian masyarakat Arab pada saat itu mengatakan bahwa Arab itu dimaknai dengan Shibhul Arab. Arab terletak di semenanjung Asia Timur atau Timur Tengah yang berdekatan langsung dengan benua Afrika dan sangat dekat dengan benua Eropa pada saat itu. Kemudian sistem politik dan kemasyarakatan bangsa Arab Islam. Untuk kemasyarakatan Arab Islam yaitu ada dua. Pertama Arab Baidah dan Arab Baqiyah. Arab Baidah yaitu bangsa Arab yang jauh sudah punah sebelum agama Islam masuk ke Jazirah Arab. Yang kedua yaitu Arab Baqiyah. Arab Baqiyah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama Arab Aribah dan yang kedua Arab Musta'ribah. Arab Aribah yaitu bangsa Arab yang keturunan langsung dengan Khotoniyah, dan Arab Musta'ribah yaitu Arab yang berketurunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Untuk sistem perpolitikan pada saat itu kekuasaannya berpindah ke tangan suku Khuza'ah pada tahun 207 sebelum Masehi, dan akhirnya seiring berjalannya waktu berpindah ke tangan suku Quraisy dan membentuk Darun Nadwah, di mana tempat untuk bermusyawarah para penduduk Mekah dalam pengawasan suku Quraisy. Adapun kehidupan sosial terutama dalam hal perkawinan pada saat itu sangat beragam cara. Yang pertama ada istibda, ada sighar, ada maqdu, ada poliandri dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam pada saat itu sebenarnya bangsa Arab pra-Islam sudah meyakini tentang keesaan Allah, tentang siapa tentang siapa yang mengatur, yang memberi segala sesuatu pada alam dan alam semesta ini. Menurut Munawwar Khalil menyatakan memang bangsa Arab itu sudah meyakini tentang keesaan Tuhan, tentang siapa yang menciptakan alam ini, akan tetapi mereka itu salah dalam hal peribadatan dan menyembah. Mereka beribadah dan menyembah melalui adanya perantara. Kemudian kenapa Islam lahir di Jazirah Arab? Karena pada saat itu Jazirah Arab merupakan semenanjung yang masih damai dan jauh dari kekacauan. Adapun adanya kejahilian yaitu karena faktor belum adanya penerang atau yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penerang bagi Jazirah Arab pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, dikarenakan masih banyaknya kaum kafir Quraisy yang belum menerima ajaran Nabi Muhammad SAW dan masih menentang, maka Nabi Muhammad melakukan dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, ataupun dalam satu riwayat dakwah tersebut dilakukan di rumah salah satu sahabat yaitu Arqam bin Abil Arqam. Adapun dari kalangan orang dewasa yang pertama masuk Islam yaitu Abu Bakar, dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan wanita yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Bahkan pada saat itu orang yang ingin melaksanakan sholat saja harus mencari celah di antara bukit-bukit yang memungkinkan dirinya aman dari pengawasan kaum kafir Quraisy. Kemudian dakwah secara terang-terangan setelah mulai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk secara terang-terangan dan mulai kafir Quraisy masuk Islam, Nabi Muhammad pun langsung memulai dakwahnya secara terang-terangan, tepatnya pada tahun 613 Masehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Dengan adanya perintah ini, Rasulullah SAW langsung naik ke Bukit Safa dan memberitahukan kepada semuanya bahwa saya ini adalah utusan Allah dan saya ini adalah pemberi peringatan. Periode Madinah, Nabi Muhammad SAW memulai pada periode Madinah dengan beberapa cara. Pertama dengan menetapkan sistem masyarakatan dan politik, kemudian sosial, kemudian dakwah, dan yang terakhir ekonomi. Pada periode periode Madinah sendiri ada peristiwa yaitu Amul Huzni, di mana pada tahun ini Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang sangat dikarenakan salah satu pelindung dari hujatan kaum kafir Quraisy yaitu
Abu Thalib yaitu pamannya meninggal dunia. Kemudian faktor kedua karena salah satu istrinya, istri setianya yang selalu menemani beliau, yang selalu menghibur beliau ketika mendapatkan kesedihan dari hujatan kaum kafir Quraisy, yaitu Siti Khadijah bintu Khuwailid yang meninggal dunia. Wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni dalam Masehinya. Beliau wafat dalam pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Untuk wafatnya beliau pada saat itu sahabat sangat terpukul atas wafatnya beliau karena sosok yang mereka cintai, sosok yang mereka telah didik secara harus mereka terima, yaitu sudah meninggal dunia dan kembali ke rahmatullah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Periode Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Abu Quhafah bin Amr bin Mas'ud. Beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Beliau juga termasuk salah satu orang yang pertama masuk Islam, dan nama beliau sebelum masuk Islam yaitu Abdul Ka'bah. Beliau juga digelari dengan gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Nabi yaitu Isra Mi'raj. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dan masa pemerintahannya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka kaum Ansor langsung mencari solusi untuk siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW dengan berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Sedangkan kaum Muhajirin berkumpul di Masjid Nabawi untuk mensolatkan jenazah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah perdebatan yang sangat panjang, maka dibulatkanlah pendapat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai Amirul Mukminin, karena Abu Bakar juga yang selalu menggantikan Nabi Muhammad untuk menjadi imam ketika Nabi Muhammad sakit ataupun ada uzur. Awal masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak sekali pemberontakan, di antaranya pemberontakan dari orang-orang yang mengaku nabi, kemudian orang-orang yang murtad, dan yang terakhir yaitu orang-orang yang mengingkari membayar zakat. Akan tetapi Abu Bakar dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang menyerang dari agama Islam maka akan diperangi, walaupun nyawa Abu Bakar harus gugur dalam peperangan tersebut. Adapun kemajuan pada periode Abu Bakar, yang pertama, kestabilan sosial pada wilayah Islam. Kedua, usaha perluasan wilayah di luar Jazirah Arab. Ketiga, pembentukan panitia Baitul Mal. Keempat, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan usul dari Sayyidina Umar bin Khattab. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin. Ada pula yang mengatakan setelah maghrib atau malam Selasa. Beliau wafat pada tahun 13 Hijriah Jumadil Akhir. Beliau dimakamkan di rumah Sayyidatuna Aisyah dekat Masjid Nabawi dan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama aslinya itu Abul Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdillah, yang mana nasab Umar bin Khattab bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah pada tahun sekitar 4 tahun sebelum terjadinya Perang Fijar dan 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Adapun proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah, yaitu Ibnu Asir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan proses pengangkatan Umar bin Khattab itu berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq diangkat secara demokratis melalui perdebatan yang sangat panjang. Nah, Umar bin Khattab diangkat dengan cara ditunjuk melalui apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar, yang mana isi wasiat tersebut mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dilakukan demikian? Karena untuk mencegah terjadinya pertikaian
yang terjadi di kalangan Islam itu sendiri. Adapun penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu untuk beberapa penaklukan wilayah, dan wilayah itu dilihat dari seberapa kesuburan tanahnya dan seberapa strategisnya wilayah tersebut agar menjadi sesuatu yang berguna pada perluasan wilayah berikutnya. Seperti halnya Mesir, yang mana Mesir ini merupakan lumbung besar bagi negara Konstantinopel pada saat itu. Dan Mesir sendiri sangat dekat dengan Hijaz, yang mana Hijaz ini merupakan pelabuhan yang sangat penting pada waktu itu. Adapun wafatnya Umar bin Khattab yaitu pada tahun 23 Hijriah. Nah, Umar bin Khattab melakukan haji terakhirnya bersama istri-istri Rasulullah SAW, dan pada tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah sekitar subuh atau pagi hari, seperti biasanya Umar bin Khattab pergi ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh, dan pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab meninggal karena dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf. Beliau lahir di kota Makkah pada tahun 576 Masehi atau sekitar 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Dan ibu beliau bernama Arwa binti Quris binti Rabi'ah, dan beliau juga diberi gelar Zunnurain. Adapun kepribadian beliau itu saleh, sederhana, dan dermawan. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Sepeninggal wafatnya Sayyidina Umar, Dewan Syuro pada saat itu mulai merundingkan dan memperdebatkan bahwa siapa yang pantas untuk menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka setelah perundingan yang sangat panjang, dipilihlah Utsman bin Affan yang pantas untuk menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian gaya kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu memiliki hati yang teguh, kemudian bijaksana, kemudian tentu saja yaitu dermawan. Akan tetapi pada poin ini kekurangannya Sayyidina Utsman terlalu mementingkan keluarganya, yaitu dari kalangan Bani Umayyah. Adapun pencapaian Sayyidina Utsman yaitu menstabilkan administrasi negara, sistem politik, sistem militer, dan perluasan wilayah sampai daerah Aljazair, serta penyeragaman bacaan Al-Quran dan tulisan Al-Quran. Masa akhir Khalifah Utsman bin Affan. Masa akhir Khalifah Utsman bin Affan terbagi dua. Ada yang 6 tahun jelek dan 6 tahun yang baik. Adapun 6 tahun yang baik itu pada dasarnya dimanfaatkan oleh keluarganya, yang mana keluarganya itu sangat haus dan serakah akan kekuasaan. Maka kemudian Sayyidina Utsman wafat pada tanggal 2 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Hashim al-Quraisy. Kemudian ibunya bernama Fatimah binti Asad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir di kota Makkah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 600 atau 63 Masehi. Pada waktu kecil, Sayyidina Ali diberi nama oleh ibunya itu Haidar, yang artinya singa. Akan tetapi ayahnya lebih menyukai Sayyidina Ali dengan nama Ali, yang artinya luhur atau tinggi derajat. Dan semenjak kecil Sayyidina Ali sudah diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Sayyidina Ali tumbuh menjadi pemuda yang sangat baik, sederhana, rendah hati, dan bijaksana. Proses pengangkatan Sayyidina Ali. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, mulailah diadakan kembali siapa yang berhak mengganti oleh Sayyidina Utsman. Dan pada saat itu masyarakat Madinah sangat mempercayai Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali yaitu dikatakan orang yang jujur dan bijaksana serta rendah hati. Menurut Muhammad Nasir dikatakan orang yang pertama mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah yaitu Abdullah bin Sabah. Akan tetapi ada segelintir orang yang masih belum
mengangkat atau membaiat Sayyidina Ali menjadi khalifah, di antaranya dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang masih dendam atas terbunuhnya Sayyidina Utsman, yang mana kasusnya belum terselesaikan pada masa Sayyidina Ali. Gaya kepemimpinan Sayyidina Ali pada masa pemerintah Sayyidina Ali, beliau mengeluarkan dua kebijakan. Yang pertama, mencopot pejabat gubernur yang sudah menjabat pada masa Sayyidina Utsman, di antaranya Muawiyah yang menjabat dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang diperjualbelikan oleh kroni Khalifah Utsman. Kemudian, pencapaian atau kontribusi Sayyidina Ali pada dunia Islam. Yang pertama yaitu perkembangan dalam bidang tata bahasa. Seperti kita ketahui, yaitu ada lahirnya ilmu nahwu yang bisa kita lihat pada kitab kuning dan pada Al-Quran. Kemudian pada perkembangan dunia pembangunan. Kemudian konflik-konflik yang terjadi pada masa Sayyidina Ali. Yang pertama, konflik dengan Siti Aisyah yang diberi nama Perang Jamal. Konflik dengan Muawiyah yang mana dinamai dengan Perang Siffin. Masa akhir wafatnya Khalifah Sayyidina Ali. Abdullah bin Muljam berhasil menikam Sayyidina Ali pada waktu subuh ketika Sayyidina Ali melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 40 Hijriah, bulan Ramadan atau Januari 661 Masehi. Dan setelah peristiwa penikaman itu, Sayyidina Ali pun langsung meninggal dunia. Maka setelah wafatnya Sayyidina Ali, berakhirlah masa 4 Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan dengan khalifah-khalifah selanjutnya.